Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami kelompok 8 Makul Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan 1. Kurnia Faidatul Muna, 2. Melisa Wulandari, 3. Muhammad Dino Septianto akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Manajemen dengan Serikat Pekerja. Langsung saja masuk pembahasan. A. Pengertian. Serikat pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja, dan untuk pekerja, yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja, serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan. Dasar pembentukan serikat pekerja. 1. UUD 1945 Pasal 28. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama. 4. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1109 Tahun 1989. Prinsip-prinsip, tugas, dan fungsi serikat pekerja. 1. Dibentuk secara demokratis dari pekerja oleh pekerja dan untuk pekerja. 2. Harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Didirikan dalam usaha melindungi, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya. 4. Bersifat mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Sudah menjadi standar yang esensial bagi ILO adanya kebebasan berserikat dan berunding bersama yang dicantumkan dalam Konvensi ILO nomor 87 dan 89 tentang kebebasan berserikat sudah dijamin oleh perundang-undangan Indonesia dari mulai UUD 45 pasal 28, UU nomor 14 tahun 1969 dan UU nomor 18 tahun 1956. Asal-usul dan latar belakang terbentuknya serikat pekerja terjadi di Inggris dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 sebagai perkumpulan pekerja yang didasarkan atas keterampilan yang sama. Serikat pekerja pada awal abad ke-19 secara eksklusif berdasarkan atas keahlian tertentu. Sistem hubungan perburuhan terdiri atas 3 bagian: para pekerja, manajemen, dan serikat pekerja. Pemerintah mempengaruhi interaksi di antara ketiganya. Para pekerja dapat terdiri dari manajer atau anggota serikat buruh, dan sebagian anggota serikat pekerja adalah bagian dari sistem manajemen serikat pekerja atau pemimpin serikat pekerja lokal. Setiap hubungan yang terdapat di antara ketiganya diatur oleh perundang-undangan tertentu. Masing-masing pihak dalam model hubungan perburuan di atasnya biasanya mempunyai tujuan yang berbeda. Para pekerja lebih mementingkan perbaikan kondisi kerja, upah, dan kesempatan-kesempatan pengembangan karir. Manajemen mempunyai tujuan organisasi secara menyeluruh, misalnya meningkatkan keuntungan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan, dan juga berusaha melestarikan hak-hak prerogatif manajerial untuk mengatur tenaga kerja dan mencapai tujuan-tujuan pribadi para manajer, seperti promosi atau prestasi. Pemerintah berkepentingan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan sehat, perlindungan hak-hak pribadi, dan keamanan serta keadilan dalam melaksanakan pekerjaan. B. Hubungan manajemen dengan serikat kerja. 1. Memformalkan hubungan antar karyawan. 2. Adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang bergabung dalam serikat pekerja. MSCM dapat meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan melalui A. Konsultasi awal, membahas masalah-masalah sebelum menjadi masalah bersifat formal. B. Perhatian terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. C. Panitia-panitia kelompok memungkinkan kedua belah pihak yang mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. D. Program latihan. E. Pihak ketiga. C. Tanggapan proaktif manajemen personalia. 1. Merancang pekerjaan-pekerjaan secara pribadi memuaskan para karyawan. 2. Mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual. C. Memilih karyawan yang qualified. D.
Menetapkan standar prestasi kerja yang adil dan objektif. E. Melatih karyawan dan manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. F. Menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata. D. Tantangan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja karyawan secara khusus akan menghadapi tantangan yang timbul akibat radiasi dan gangguan pada karyawan yang bekerja dengan menggunakan video, masalah asap rokok, pelecehan seksual, dan kualitas komputer. Kerjasama serikat pekerja dan manajemen. Sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan. Artinya harus ada sikap proaktif dari Departemen SDM. Hakikat keberadaan serikat pekerja. Keberhasilan negosiasi antara pekerja dan manajemen dipengaruhi oleh 1. Kesepakatan tentang keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dalam hal-hal kepentingannya terlibat. 2. Ketersediaan kebelah dua pihak untuk menempatkan posisinya dalam pihak lain untuk menginterpretasikan kepentingan tersebut. 3. Menyelesaikan perbedaan antar kedua belah pihak melalui pendekatan dialog yang berdasarkan itikat baik. Collective bargaining. Collective bargaining adalah suatu proses di mana para wakil dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. 1. Cakupan perundingan. Banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Apakah berlaku untuk para karyawan dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, atau seluruh karyawan dalam suatu industri? 2. Tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Serikat karyawan mempunyai beberapa strategi dan taktik tertentu yang digunakan untuk memaksakan kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Ada 3 tipe tekanan yang terkadang digunakan oleh pemogokan, pitch-ketik, atau mencegah atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan dan boycotts. 3. Peranan pemerintah. Serikat karyawan dan buruh lebih senang adanya investasi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan. 4. Ketersediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa. Misal, pemecatan, skorsing, dan lain sebagainya. Tujuan serikat pekerja. 1. Menjamin dan meningkatnya standar hidup atau status ekonomi anggotanya. 2. Meningkatnya dan menjamin keamanan individu dari ancaman dan situasi yang muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. 3. Mempengaruhi hubungan kekuasaan dasar sistem sosial dengan cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja. 4. Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja atau bukan. 5. Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan dan praktik yang subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. 6. Filosofi dasar gerakan pekerja adalah demokrasi, organisasi, dan atmosfer harga diri sosial bagi para pekerja pria dan wanita. Tipe-tipe serikat karyawan. 1. Craft Union. Serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang kayu. 2. Industrial Unions.
Serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerjaan yang berketerampilan maupun yang tidak berketerampilan dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sikap pekerjaan mereka. 3. Mixed unions. Serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan scrap union dan industrial unions. Alasan karyawan bergabung dengan serikat pekerja. Apa saja sih alasannya? Yang pertama, ketidakpuasan pada manajemen. Setiap pekerjaan pasti memiliki suatu potensi terjadinya ketidakpuasan. Serikat pekerja mencari keputusan manajemen yang subjektif atau tidak adil, kemudian menekankan pentingnya keuntungan menjadi anggota serikat pekerja sebagai cara memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, kompensasi. Para karyawan ingin kompensasi mereka adil dan setara. Upah penting karena dapat memenuhi kebutuhan dan kesenangan hidup. Jika para karyawan tidak puas dengan upahnya, mereka mungkin mengandalkan serikat pekerja untuk membantu meningkatkan standar hidup. Di masa lalu, para anggota serikat pekerja menerima ketidaksetaraan pembayaran jika senioritas menjadi kriteria yang digunakan. Yang ketiga, keamanan pekerja. Biasanya para karyawan muda kurang begitu peduli pada keamanan pekerjaan dibandingkan karyawan tua. Jika perusahaan tidak memberi para karyawan rasa aman terkait pekerjaannya, para karyawan mungkin berpaling pada serikat pekerja. Yang keempat, sikap manajemen. Pada beberapa perusahaan, manajemen tidak peka terhadap kebutuhan para karyawannya. Para karyawan dapat mempersepsikan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam masalah yang terkait dengan pekerjaan. Para supervisor mungkin gagal memberi alasan untuk penugasan yang tidak biasa dan mungkin mengharapkan para karyawan mendedikasikan hidupnya bagi perusahaan tanpa memberikan imbalan yang wajar. Yang kelima, saluran sosial. Secara alamiah, banyak orang memiliki kebutuhan sosial yang kuat. Mereka umumnya itu suka berada bersama orang-orang yang memiliki minat dan keinginan yang sama. Yang keenam itu peluang untuk kepemimpinan. Pasti beberapa orang menginginkan peran kepemimpinan, tapi tidak selalu mudah bagi seorang karyawan operasi untuk melangkah ke dalam manajemen. Serikat pekerja memiliki jenjang kepemimpinan yang dimulai dengan petugas serikat pekerja dan masing-masing anggota memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Yang ketujuh, pembentukan serikat pekerja yang diwajibkan. Yang ke-8, tekanan rekan kerja. Yang ke-9, struktur serikat pekerja. Jadi, gerakan pekerja telah mengembangkan struktur organisasi yang bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan memiliki pengurus dan otomatis cara mengatur urusan sendiri-sendiri. Elemen utama organisasi serikat pekerja yaitu serikat pekerja lokal. Serikat pekerja lokal ini bagi anggota perorangan serikat pekerja ini merupakan tingkatan paling penting dalam struktur pekerja organisasi. Melalui lokal, karyawan berhubungan dengan pemberi kerja dalam basis harian. Organisasi tersebut dapat menjadi pusat organisasi dan aktivitas para anggotanya. Yang kedua itu serikat pekerja nasional. Tingkatan paling kuat dalam struktur serikat pekerja adalah serikat pekerja nasional, terdiri dari serikat pekerja lokal yang terikat dengannya. Setiap serikat pekerja lokal memberikan dukungan finansial kepada serikat pekerja nasional berdasarkan ukuran keanggotaannya. J.
Peran serikat pekerja. Pemecahan permasalahan yang sudah disebutkan hanya dapat dilakukan dengan baik bila terjalin hubungan yang baik, terbuka, saling percaya antar manajemen dan pekerja atau serikat pekerja. Serikat pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya yang pertama, menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan di antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerja, pekerja dengan manajemen. Yang kedua itu meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya di samping haknya di organisasi dan di perusahaan serta pemupukan dana organisasi. Yang ketiga itu dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dana anggaran belanja sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan di tempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial. Keempat itu sumber daya manusia yang baik dan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan objektif. Bila mana paling tidak 4 persyaratan di atas itu terpenuhi, serikat pekerja melalui wakilnya akan mampu mencari cara terbaik menyampaikan usulan positif guna kepentingan bersama. Perlu diketahui juga bahwa tercapainya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat hanya akan ada di tingkat perusahaan karena sosial dialog yang setara, sehat, terbuka, saling percaya, dan dengan visi yang sama guna pertumbuhan perusahaan sangat penting dan memegang peran menentukan. Faktor di luar itu pada dasarnya hanya merupakan pedoman dan faktor pendukung atau faktor pembantu. Jadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serikat pekerja itu apa? Serikat pekerja juga adalah organisasi yang kompleks dengan segala aturan dan struktur yang mereka miliki. Pemimpin atau pengurus yang mereka pilih bisa dengan silih berganti, tetapi nilai organisasi tetap sama. Tapi perlu diingat, peranan pemimpin mengubah organisasi ini adalah suatu fakta yang benar. Karena bagaimanapun juga karakteristik paternalistik juga dianut dalam pola kepemimpinan tempat kita. Anggota berubah karena memiliki pemimpin yang kuat. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja serta dibiayai oleh mereka sendiri. Serikat pekerja adalah organisasi representasi, organisasi yang mewakili. Artinya, anggota mengambil peranan penting dalam organisasi dan pergerakan organisasi serikat pekerja. Dukungan yang mereka berikan adalah dalam bentuk partisipasi dan kontribusi yang aktif dan luas. Tidak mudah memang menjadi pemimpin serikat pekerja di Indonesia karena banyak tantangan yang tidak hanya datang dari pihak manajemen tetapi juga anggota itu sendiri. Membangun hubungan industrial di tempat kerja adalah tidak mudah, terutama nilai akan hak asasi pekerja, khususnya hak berorganisasi dan melakukan perundingan, tidak dipahami dengan baik dan benar oleh manajemen atau oleh pekerja itu sendiri. Mereka tidak sadar bahwa hubungan kerja saat ini tidak hanya sekedar majikan dan bawahan atau antara manajemen dan karyawan yang sekedar upah dan menjadi aset perusahaan. Pola pikir ini jugalah yang sepertinya selalu menjadi hal mendasar kerusakan hubungan industrial. Yang pertama itu pola pikir union busting atau memecah belah. Organisasi dilakukan oleh manajemen dengan segala cara, seperti promosi dan dipindah tugaskan, naik pangkat untuk
menjadi bagian manajemen, dan lainnya. Yang paling parah adalah ketika pekerja atau mantan pengurus melakukan union busting terkait organisasinya sendiri. Mereka mau melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginan mereka. Serikat pekerja dijadikan kendaraan untuk mencapainya. Mereka berubah dengan cepat menjadi melawan organisasi. Serikat pekerja juga bukan hanya tentang itu, tapi serikat pekerja itu tentang solidaritas, prinsip kesetiakawanan, rela berkorban atas nama pribadi untuk orang banyak, tetapi juga banyak disadari untuk penumpang gratisan, free rider, yang memanfaatkan kepentingan organisasi untuk urusan pribadi. Bicara tentang serikat pekerja adalah bukan mencari kekuasaan, tetapi bagaimana serikat pekerja telah memberikan hal yang baik bagi karyawan, dan serta disebutkan di atas bahwa tidak semua pekerja mengetahui bahwa serikat pekerja adalah hak melekat bagi pekerja, dan bahkan mereka juga tidak percaya bahwa serikat pekerja membuat mereka menjadi kuat. Oleh karena itu, banyak sekali jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja. Hal tersebut disebabkan oleh isu-isu yang menyedihkan tentang serikat pekerja. Isu-isunya itu seperti propaganda anti serikat pekerja oleh pengusaha ataupun bahkan dari pemerintah sendiri, potret negatif serikat pekerja dan aktivitasnya, konsep palsu tentang serikat pekerja yang mengakibatkan keraguan antar pekerja sehubung dengan serikat pekerja dan fungsi serta peranannya. Yang keempat itu masih banyak serikat pekerja yang hanya berdiri karena keinginan pemerintah dan pengusaha sebagai maksud untuk melaksanakan ILO tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi. Yang kelima, masih ada larangan bagi pegawai pemerintah untuk mendirikan serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada. Hal tersebut di atas mempunyai andil atau peranan dalam mengecilkan arti menjadi anggota serikat pekerja lebih dari manfaat yang didapatkan dari menjadi anggota. Di samping hal itu, ada faktor internal atau eksternal yang juga bisa mempengaruhi kondisi serikat pekerja. Apa saja sih faktor-faktor atau permasalahan internal dan eksternal itu? Permasalahan internal secara keseluruhan itu timbul atas tindakan yang egois dari para anggotanya dan pemimpinnya, di mana mereka mempunyai nilai yang rendah pada komitmen dan loyalitas akan idealisme serikat pekerja dan pencapaian tujuan negara atau bangsa. Yang pertama itu permasalahan itu keanggotaan. Kurangnya keanggotaan adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak serikat pekerja. Yang kedua itu tentang keanggotaan. Biasanya ini kalau keanggotaan itu contohnya ya, ada anggota yang tidak hadir dalam pertemuan organisasi, rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih, iuran anggota perempuan, pemimpin serikat pekerja kuning. Pemimpin serikat kerja kuning yang dimaksud di sini itu pemimpin serikat pekerja yang dikontrol dan dimanipulasi oleh manajemen. Yang kedua itu permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal itu rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen atau pengusaha. Permasalahan pekerja tidak akan terselesaikan bila manajemen menolak bekerjasama dengan serikat pekerja. Pengetahuan yang sempit dan propaganda anti serikat pekerja mempengaruhi manajemen dalam hubungan dengan serikat pekerja. Kita harus mengingat bahwa hubungan serikat long term pekerja dengan manajemen adalah relationship, hubungan jangka panjang. Yang kedua itu pemerintah. Pemerintah juga menganggap bahwa serikat pekerja adalah pergerakan anti pemerintah. Hal ini memberikan halangan besar bagi hubungan antara serikat pekerja dengan pemerintah. Sikap pemerintah yang terlalu memihak pemilik kepentingan
memungkinkan mereka untuk tidak lagi bersikap sebagai regulator pada setiap perselisihan perburuhan. Undang-undang yang ditetapkan hanya sebagai hiasan tanpa implementasi yang jelas di lapangan. Yang ketiga itu masyarakat. Hal ini telah menjadi norma bahwa masyarakat menuduh serikat pekerja menciptakan inflasi di dalam negara karena tuntutannya terhadap perbaikan kondisi dan syarat-syarat kerja, upah yang adil, kebutuhan akan makanan dan minum yang layak, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan, perawatan waktu sakit, dan pendidikan. Masyarakat itu berharap para pekerja harusnya sudah puas dengan keadaan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pengusaha. Yang kelima, pekerja imigran atau pekerja asing. Globalization memungkinkan para pekerja asing untuk masuk dengan mudah di pasar kerja negara kita dan mengharuskan kita berkompetisi dengan mereka untuk merebut pasar tersebut. Hal tersebut memungkinkan pekerja lokal akan tersingkir dan atau makin murah upahnya. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat diminimalisir oleh serikat pekerja dan bukan menjadi kendala, tetapi justru menjadi tantangan bagi serikat pekerja untuk proaktif dalam usaha-usaha mewakili kepentingan pekerjaannya. Jadi, tujuan para pekerja, serikat pekerja, manajemen, dan pemerintah seringkali tidak berjalan seiring sehingga sering muncul hubungan yang kurang harmonis di mana pekerja dan manajemen berusaha untuk memperoleh potongan yang lebih besar dan pendapatan yang ada. Secara historis, serikat pekerja mengambil sikap yang kurang harmonis dalam interaksinya dengan manajemen. Fokus tuntutannya adalah pada upah, jam kerja, dan kondisi kerja sebagai usaha untuk memperoleh lebih banyak dan lebih baik dari yang selama ini diterima oleh perusahaan. Dalam suatu hubungan kooperatif, peran serikat pekerja adalah sebagai mitra, bukan pengkritik, dan serikat pekerja mempunyai tanggung jawab yang sama dengan manajemen untuk mencapai solusi yang kooperatif yang menghasilkan sesuatu seperti yang ditunjukkan dalam kemitraan dan dalam perundingan kolektif. Oleh karenanya, hubungan yang kooperatif membutuhkan suatu hubungan di mana serikat pekerja dan manajemen bersama-sama memecahkan masalah, saling berbagi informasi, dan mencari pemecahan yang integratif. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.